Pagi ini saya sedang santai, ditemani dengan semilirnya angin pagi, ya, di sebuah taman, namanya Taman Edupak. Ya, namanya Taman Edupak ini cukup terkenal di daerah Gemolong. Ya, Gemolong itu di Sragen, Jawa Tengah. Baik teman-teman, pagi hari ini saya happy sekali. Tadi pagi sudah ngopi, ya. Hari ini menjelang siang kita pergi ke sini untuk sharing, untuk berbagi informasi kepada teman-temanku semuanya yang ada di sini, yang menonton video ini. Baik teman-teman, apa yang ingin saya sampaikan atau yang ingin saya sharingkan dengan teman-teman semuanya kaitannya dengan sebuah kata, ya, kata yang penuh makna. Apa itu kata sehat? Ya, kata sehat. Sehat menurut Badan WHO, Badan Kesehatan Dunia, namanya WHO, ya. Sehat adalah suatu kondisi sejahtera jasmani, rohani, serta sosial ekonomi. Ya. Jadi kalau Anda belum memiliki yang namanya sehat, sejahtera jasmani, rohani, serta sosial ekonomi, nah berarti Anda belum memenuhi syarat, memenuhi kriteria sehat yang dikatakan oleh WHO. Nah, teman-teman, saya hari ini ingin sharing saja tentang kesehatan secara jasmani. Ya, ada 6 faktor, ya, ada 6 faktor yang mempengaruhi kesehatan secara jasmani. Yang pertama adalah udara. Ya, udara yang tidak tercemar, yang tidak banyak polusi, ya, seperti di taman ini. Keren ini, udaranya seger sekali, semilir. Yang pertama udara, ya. Yang kedua adalah air. Nah, air kita manusia, ya, itu terdiri dari 80% air. Makanya hati-hati kita konsumsi air ini sekarang macam-macam, ya. Kita pergi ke saudara, ke keluarga, atau ke teman-teman, di sana dikasih minum, ternyata minumannya ya minuman-minuman yang mungkin banyak mengandung kapur dan lain sebagainya, dan kita tidak bisa menolak, ya. Udara, air. Nah, yang ketiga, nah ini juga penting sekali. Ini faktor yang penting sekali. 3 hal ini yang saya sampaikan tadi adalah tiga hal penting dari 6 faktor yang mempengaruhi kesehatan jasmani kita. Yang ketiga adalah pola makan, ya. Pola makan, makanan-makanan, ya, sekarang banyak sekali makanan-makanan yang instan, yang cepat saji, yang mengandung pewarna, pengawet, perasa, zat-zat kimia yang lain, dan itu masuk setiap hari, bahkan lebih dari 3 kali kadang-kadang, ya. Udah makan pagi, siang, sore masih nyemil dan lain sebagainya. Nah, ini akan mempengaruhi kesehatan kita secara jasmani. Ya, ada 3, ya, yang penting tadi: udara, air, dan makan minuman. Nah, sekarang saya bicara yang keempat. Yang keempat ini juga mempengaruhi kesehatan kita, yaitu namanya keseimbangan emosi. Hari ini siapa yang tidak punya hutang? Kalau punya hutang belum bisa bayar, emosi tegang nggak pikirannya? Hari ini siapa yang tidak merasa iuran BPJS naik pusing? Hari ini siapa yang tidak merasa cari duit susah nggak pusing? Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan emosi. Nah, ini faktor keempat yang mempengaruhi kesehatan jasmani kita, kesehatan tubuh kita, ya, keseimbangan emosi. Yang kelima, ya, yang kelima ini adalah kalau mau sehat, olahraga yang teratur. Lah, ini 6 faktor, 5 faktor kelima dari 6 faktor itu tadi, ya. 5 faktor, kelima dari 6 faktor itu adalah olahraga yang teratur. Semua orang tahu bahwa olahraga itu bagus, tapi tidak semua orang melakukan olahraga itu, ya. Mungkin karena kesibukannya, pagi-pagi harus aktivitas begini begitu, ya. Nanti segera pergi ke kantor, pulang kantor sudah malam, capek, tidur, dan seperti itu rutinitas, sehingga kadang-kadang tahu olahraga itu bagus, kadang-kadang
nggak punya waktu untuk itu. Ya, itu yang faktor yang kelima dari 6 faktor. Yang terakhir, yang keenam, ya. Ini tadi, istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup. Sebaiknya istirahat itu 6 sampai 8 jam per hari, tidur malam. Ya, karena di saat kita istirahat malam cukup, maka organ tubuh kita ya itu bisa melakukan metabolisme. Ya, jadi bisa melakukan termasuk regenerasi sel dan lain sebagainya ketika kita saat tidur, istirahat tidur. Nah, itu teman-teman ada 6 faktor ya yang mempengaruhi kesehatan kita. Yang pertama udara, air, makan minuman, keseimbangan emosi ya, terus olahraga yang teratur, istirahat yang cukup. Nah, ini 6 faktor yang teman-teman perlu ketahui ya, jangan sampai nggak tahu, bahkan yang kadang-kadang sudah tahu pun tidak bisa melakukan, apalagi yang tidak tahu lah. Ini yang jadi PR kita bersama. Oke teman-teman, sharing saya tentang 6 faktor kesehatan pada pagi hari ini semoga bisa membantu mengingatkan kita semuanya bahwa pentingnya kesehatan. Nah teman-teman, ternyata selain 6 faktor yang kita sebut tadi, ada 5 sumber racun yang kita wajib ketahui ya. Yang pertama, udara. Nah, ini adalah sumber racun kita yang pertama. Udara yang tercemar dengan polusi. Nah, tadi kita sebut juga ya. Teman-teman semuanya, kira-kira udara di daerah Anda, di kota Anda ini cukup bagus atau penuh dengan polusi? Saya rasa sekarang ini hampir semua di mana-mana penuh polusi ya. Kita tahu setiap rumah aja punya kendaraan berapa. Ada motor, ada mobil, dan itu semuanya mengeluarkan polusi udara, mengeluarkan oksidan yang membahayakan tubuh kita. Ya, beda dengan zaman dulu. Mungkin ya di zaman kakek nenek saya ya, ke pasar aja jalan kaki 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo dan tidak mengeluarkan asap. Ya, jadi beda dengan sekarang. Sekarang kalau mau ke pasar pasti pakai motor, pakai mobil, ya, pakai kendaraan umum, angkutan dan lain sebagainya. Dan semuanya sekarang polusinya luar biasa. Itu yang pertama. Sumber racun pertama adalah udara yang penuh polusi. Yang kedua adalah air yang tercemar, ya, air yang tercemar dengan bahan kimia, ya, yang masih ingat mungkin saya dulu waktu kecil sering menggembala kambing ya, itu masa kecil saya dulu. Itu kalau kehausan di sawah sana ya, di ladang sana kehausan, ada air, kita berani minum di sana, air sawah waktu itu. Tapi hari ini nggak ada air sawah yang berani minum sampai sekarang saat ini ya. Karena semua sawah dikasih kimia, ya, dikasih kimia, sehingga airnya sudah tidak seperti dulu lagi. Nah, ini sumber racun yang pertama adalah udara tercemar, terus air yang tercemar. Terus yang ketiga, ya, yang ketiga sumber racun kita adalah buah-buahan dan sayur-sayuran yang diimpor, ya, yang mengandung bahan pengawet. Ya, dari Amerika apel dikirim ke Indonesia memakan waktu berbulan-bulan dan ternyata sampai Indonesia masih seger. Karena apa? Karena bahan pengawet. Ya, buah-buahan dan sayur-sayuran yang mengandung racun. Terus yang keempat, ya, yang keempat yang perlu kita ketahui adalah selain buah-buahan, obat-obatan, ya, obat-obatan. Ya, kalau pusing sedikit minum obat, jadi dokter ya. Saya pusing, saya mau beli ini di warung, wah, jadi dokter, bikin resep sendiri. Nah, obat-obatan, pewarna makanan, pengawet dan zat-zat yang lain ya, zat-zat kimia yang lain. Nah, ini salah satu penyumbang racun di dalam tubuh kita. Ya, itu yang keempat. Yang kelima ya, yang enggak kalah pentingnya ini. Ya, yang kelima sumber racun kita adalah daging hewan yang dicemari dengan
kimia, ya daging hewan yang dicemari kimia. Kalau saya dulu gembala kambing itu makannya rumput, tapi hari ini banyak ya sekarang hewan-hewan makannya sudah bahan-bahan kimia ya. Dulu saya cari ikan di Bengawan atau di kali Bengawan Solo itu pakai pancing. Kita nyari ikan dari kali. Hari ini kalau kita mau makan ikan cukup dari kolam ya. Makannya apa itu? Bahan kimia. Nah, ini 5 faktor sumber racun yang perlu kita perhatikan ya. Nah, seperti itu guys. Ada 6 faktor yang mempengaruhi kesehatan kita dan 6 faktor dan 5 sumber racun yang perlu kita waspadai. Nah, kalau kita mau sehat, itu dulu yang penting ya. Kita harus tahu itu dulu. Ya, nanti cerita berikutnya kita cerita lagi setelah cerita pagi saya di Taman Edu Bangkemolong. Ada 6 faktor, 5 sumber racun yang perlu kita ketahui. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan tanda lonceng. Share dan komen supaya saya terus semangat untuk berbagi cerita ya, sharing dengan saudara-saudara teman-temanku semuanya yang nonton video ini. Oke, terima kasih, semoga kita sehat dan terhindar dari virus corona. Nanti tunggu saja cerita-cerita berikutnya, kelanjutannya ya. Kalau kita nggak cerita gitu kurang happy ya. Kalau kita bisa cerita, berbagi, sharing dengan teman-teman, saya senang sekali, saya semangat sekali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smoking, drinking, doing our own thing.